Halo, saya menyambung segmen pertama tadi. Jadi di segmen kedua ini saya mencoba membahas mengenai saham-saham apa aja sih yang yang cukup kita bisa pertimbangkan untuk menjadi investasi kita untuk jangka menengah maupun jangka panjang dengan begitu banyaknya penurunan yang terjadi pada saham-saham itu. Jadi kalau kita lihat, saya coba list saham yang termasuk dari SSC Universe plus saham yang termasuk dari Kompas 100. Jadi ada 104 saham yang termasuk dari yang menjadi pilihan kita, yang kita masukkan sebagai kita sebut sebagai XSI Expanded Universe. Jadi kalau kita lihat banyak sekali saham yang mengalami penurunan di atas 70% bahkan ya. Padahal IHSG kita sebetulnya turunkan hanya sekitar 30%. Jadi kalau kita lihat nih di tabel ini, dari 20 saham yang mengalami penurunan terbesar, itu rata-rata di atas 68% penurunannya. Bahkan ada yang di atas 93%. Jadi ini sesuatu yang tidak lazim, tapi betul-betul terjadi saat ini. Jadi kalau kita lihat berbagai macam sektor, termasuk ada misalnya ada sektor semen, ada semen batu raja di sana turun 85%. Kemudian juga ada dua saham dari BUMN Karya yang sebetulnya cukup aktif, PTPP dan Waskita masing-masing turun di atas 78%. Kemudian juga ada saham dari sektor Ramayana ya, sektor retail. Ramayana itu memiliki seperti kita tahu memiliki kas yang cukup kuat, tapi itu juga mengalami penurunan sebesar 74%, cukup tertekan. Kemudian ada juga dari sektor penerbangan, aviation, Garuda mengalami penurunan 71%. Kemudian yang lain Adikarya, kemudian Waskita Beton, anak perusahaan dari Waskita juga mengalami penurunan di atas 70%. Kemudian ada juga saham-saham misalnya seperti properti, Alam Sutra dan Sumarekon itu juga turun di atas 70%. Kemudian dari dari poultry ada Main, Malindo, Fitmil itu juga turun 70%. Termasuk juga saham-saham yang saham-saham BUMN yang dari pertambangan seperti Timah itu juga mengalami penurunan yang cukup tajam 70%. Bahkan bank dengan aset terbesar kelima di Indonesia saat ini, BBTN, itu juga mengalami penurunan hampir 70%. Begitu pula dengan Pegas yang turun 70%. Jadi kalau kita lihat penurunan ini sangat tajam di berbagai macam sektor. Kemudian kalau kita lihat saham-saham lain yang penurunannya mungkin lebih rendah dibandingkan yang 20 saham yang pertama tadi, tapi itu juga penurunannya di atas 60%. Jadi 40 saham tertinggi 40 saham dari 104 saham itu semuanya mengalami penurunan di atas 60%. Termasuk juga saham yang cukup kita rekomendasikan seperti BBNI itu turun 63%, Astra Agro Lestari turun 64%, kemudian juga saham yang memiliki dividen yield tinggi seperti TMG itu turun 67%. Jadi rata semua mengalami penurunan. Termasuk juga di sana ada HM Sampurna dan Aneka Tambang yang turun di atas 62%. Sampurna mengalami penurunan cukup tajam, salah satunya adalah karena tahun lalu itu adanya perhitungan free float untuk LQ45 yang mengakibatkan free float Sampurna ini kan karena hanya 7,5%. Jadi pada saat itu mengalami penurunan tekanan yang cukup tajam dan itu diperburuk oleh adanya kenaikan cukai tahun ini yang sangat tinggi, sekitar 23%. Jadi itu itu mengakibatkan banyak orang memperkirakan ada kemungkinan volume dari penjualan dari Sampurna itu bisa tertekan tahun ini. Jadi tekanannya cukup dalam, tapi saya lihat juga ini sebetulnya menjadi peluang juga. Kemudian kalau kita lihat lagi list selanjutnya, di sana ada Jasa Marga, ada Era Jaya, ada Medco, ada AKR, BTPS. BTPS itu bank yang yang sebelumnya sempat menjadi bank dengan valuasi termahal di Indonesia, melebihi BCA dan BRI. Itu juga mengalami penurunan 58%. Kemudian ada Peninbank, ada Astra Internasional yang turun 52%, ada PTBA juga turun 52%. Jadi secara rata-rata itu turun di atas 50%. Kalau kita lihat 67 saham itu penurunannya di atas 67 saham dari 104 saham itu mengalami penurunan di atas 50%. Jadi secara rata. Bank Mandiri yang merupakan bank nomor 3 terbesar secara market cap itu pun mengalami penurunan 43%. United Tractor juga mengalami penurunan dari harga tertingginya 40.000 sekarang hanya 15.650 itu juga turunnya 45%. Jadi
rata hampir semua perusahaan itu sektor itu mengalami penurunan. Tapi dari seluruh saham itu, dari 107 saham itu, ada 13 saham yang penurunannya relatif lebih kecil dibandingkan saham-saham yang lain. Itu penurunannya sebesar 30% sampai 40%. Jadi walaupun kita lihat ini secara relatif lebih rendah dibanding yang lain, tapi penurunannya sebetulnya cukup tajam juga di atas 30%. Di sana ada BRI, emiten dengan market cap terbesar kedua di Indonesia saat ini, itu mengalami penurunan 37%. Kemudian juga ada Kalbe Farma, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang harusnya mengalami keuntungan dengan adanya virus-virus seperti sekarang, itu juga mengalami penurunan seperti 31%. Kemudian juga ada Unilever Indonesia, ada Telekomunikasi Indonesia yang merupakan big cap juga, itu juga mengalami penurunan di atas 30%. Jadi kita bisa pertimbangkan dari saham-saham ini mana aja sih sebetulnya yang cukup menarik. Nanti saya coba share mengenai pengkategoriannya. Nah, yang terakhir di sini juga ada 11 saham yang mengalami penurunan di bawah 30%. Nah, itu berbagai macam saham di sana dengan berbagai alasan kenapa penurunannya nggak terlalu tajam. Salah satunya adalah Mika, mitra keluarga itu penurunannya 27% karena mereka itu bergerak di rumah sakit yang mungkin mengalami mendapatkan sentimen positif juga dengan penyebaran virus dan sakit yang orang yang banyak yang ingin berobat ya. Kemudian ada MDKA di sana yang diuntungkan oleh kenaikan harga emas, itu pun juga turun juga 26%, atau Bank Permata yang rencananya akan diambil alih oleh Bangkok Bank, itu agak terjaga penurunannya sebesar 26%. Kemudian juga di sana ada TOWR, Menara Telekomunikasi yang sebetulnya tidak terpengaruh harusnya oleh kondisi seperti sekarang, tapi itu yang mereka mengalami penurunan. Kemudian di sana ada dari grup Salim Group, INDF dan ICBP, Indofood dan ICBP yang mengalami penurunan relatif lebih rendah dibandingkan saham-saham lain, hanya sekitar 22% dan 15,1%. Kemudian perusahaan dengan emiten dengan market cap terbesar saat ini, BCA. BCA itu juga mengalami penurunan sebesar 21,8%. Dan yang terakhir mungkin yang menarik, Sido, industri jamu dan farmasi Sido muncul yang yang banyak orang berpikir mereka tidak terpengaruh oleh kondisi penyebaran COVID-19, malah diuntungkan, dan bahan baku mereka juga tidak terganggu oleh impor dari luar negeri misalnya, karena mereka relatif hampir dapat dibilang hampir semuanya di Indonesia, itu mengalami penurunan pula sebesar 12,9% yang relatif paling rendah mungkin ya, termasuk paling rendah di antara semua ini. Nah, dari saham-saham ini, dari 104 saham ini, saya mencoba mengkategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah defensive stocks, kedua adalah good fundamentals, ketiga adalah cheap valuation, dan terakhir adalah high dividend yield. Nah, saham-saham mana yang termasuk dalam kategori ini, kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat saham yang menjadi pilihan saat ini, terutama adalah sektor-sektor yang berasal dari consumer misalnya ya, kemudian juga telekomunikasi, kemudian juga ada beberapa saham yang sebetulnya kita tidak begitu optimis dengan sektornya, tapi memiliki kinerja yang cukup baik. Itu juga saya coba masukkan di sini. Jadi yang pertama yang defensive stock, ini hanya ada 4 saham, 2 dari perbankan dengan market cap terbesar, BCA dan BRI. Itu valuasinya kalau kita lihat, BCA itu sekarang price book value 3,5 kali, BRI 1,6 kali, yang biasanya itu jarang terjadi ya, biasa mereka jauh premium di sini. Kemudian juga di ICBP, saham yang 65% penjualannya itu dari mie instan yang diuntungkan oleh adanya alokasi sosial PKH oleh pemerintah, yang di kondisi normal sebetulnya perusahaan yang menjadi market leader seperti ICBP mungkin untuk meningkatkan volume perjualan itu mungkin kan tantangannya cukup besar ya. Tapi ternyata dengan adanya PKH itu, tahun lalu mereka masih bisa meningkatkan volume penjualan sebesar 6% untuk penjualan mie instannya ya. Kemudian keempat ada Telkom di sana. Telkom adalah dari sektor telekomunikasi yang menurut saya telekomunikasi itu salah satu yang cukup positif, apalagi dengan adanya work from home itu malah meningkatkan penggunaan data.
Jadi Telkom sebetulnya sangat diuntungkan. Jadi dari sektor itu saya pilih Telkom sebagai pilihannya. Jadi 4 saham ini dapat dibilang apa namanya merupakan defensive stock, pilihan defensive stock dengan penurunan relatifly masih apa lebih kecil lah dibandingkan saham-saham lainnya ya. Kemudian ada kategori kedua, good fundamentals. Di sana salah satunya ada Indofood. Indofood ini apa namanya agak tertekan karena di sana itu ada apa Bogasari dan CPO juga selain ICBP. Jadi penurunan harga CPO mungkin agak memberikan sentimen negatif. Walaupun di Q4 sebetulnya kemarin itu cukup bagus ya dan dibandingkan 9 months sebelumnya. Tapi perkembangan terakhir karena ada penurunan apa harga minyak itu juga agak sedikit menekan sehingga memberikan sentimen negatif. Tapi relatifly penurunannya nggak terlalu besar. Jadi ini juga satu apa namanya salah satu yang menjadi pilihan kita. Kemudian dari sektor perbankan mungkin ada Bank Mandiri dan BNI yang valuasinya kalau kita lihat Mandiri itu sekarang diperdagangkan pada book value dia, book value per share. Kemudian BNI itu hanya setengah kali price book value. Ini apa namanya secara valuasi jauh lebih murah ketimbang BCA dan BRI. Jadi kenapa cukup menarik dengan ROI juga cukup bagus. Kemudian juga ada Ramayana yang seperti sudah saya sampaikan tadi mempunyai apa, cash yang kuat. Itu juga apa namanya penurunannya terlalu dalam sehingga itu juga menjadi pilihan kita. Kemudian Astra walaupun mengalami apa namanya tekanan karena penurunan penjualan kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 dan juga ada penurunan apa dari United Tractor anak perusahaannya itu juga menekan tapi saya lihat penurunannya juga sudah terlalu tajam. Kemudian ada Kalbe Farma, perusahaan farmasi terbesar, itu juga menjadi pilihan kita di kategori ini. Terus ada Unilever yang baru melakukan stock split, tapi ternyata harganya tertekan cukup dalam juga. Ini dengan apa perusahaan dengan ROI di atas 100% dan apa dividen payout juga selalu 100%, jadi seluruh laba bersih diuntungkan. Jarang sekali apa namanya level seperti saat ini diperdagangkan. Biasanya mereka tuh lebih premium gitu ya. Kemudian di sana ada Pegas yang mengalami penurunan tajam. Kemudian ada Sampurna dan Gudang Garam dari sektor apa sigaret yang penurunannya sudah terlalu tajam. Bahkan mereka sudah mengalami penurunan sejak tahun lalu sebelum terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Jadi dari level yang sudah tertekan banyak tahun lalu, tahun ini masih tertekan banyak lagi apa dalam lagi. Jadi itu juga merupakan level yang cukup menarik. Kemudian ada apa namanya tower dari Menara Telekomunikasi, salah satu sektor yang kita cukup positif juga tahun ini. Itu juga masuk dalam kategori ini. Kemudian ada dua saham yang sebetulnya kita tidak begitu positif dengan sektornya. Salah satunya dari Antam dan Wika. Tapi saya lihat performa mereka sebetulnya cukup bagus, apalagi Antam sebetulnya diuntungkan juga oleh apa namanya kenaikan harga emas, walaupun mereka kebanyakan trading, tapi itu juga dengan level sekarang itu sangat menarik. Kemudian Wika juga apa sama, sektor-sektor ini sebetulnya sedang tertekan karena banyak masalah cash flow dan apa namanya kemungkinan pemerintah menahan apa namanya spendingnya untuk infrastruktur, tapi Wika itu masih mencatatkan kinerja yang positif. Nah, kemudian dari selain dua saham dalam kategori ini, saya juga ada mengkategorikan dua kategori saham yang sebetulnya dari sektor-sektor yang sebetulnya kita tidak cukup positif, tapi ternyata valuasi cukup menarik. Pertama, kedua mereka juga memiliki beberapa memiliki dividen yield yang sangat tinggi. Jadi yang dalam kategori ini saya coba beberapa saham saya kategorikan sini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan juga untuk menjadi apa namanya untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Walaupun mungkin sektornya bukan merupakan sektor pilihan. Nah, dalam kategori ini kita lihat ada beberapa saham yang price earning-nya mungkin di bawah 6 kali dengan price book value juga rata-rata di bawah book value mereka, tapi mereka rata-rata memberikan ROI masih di atas 10%. Bahkan ada yang di atas 20%. Nah, saham-saham dalam kategori ini, dua adalah anak perusahaan dari perusahaan karya, WSBP dan Weton. Kalau kita lihat PI-nya hanya sekitar 3 kali dengan price book value di bawah 0,5 kali. Kemudian ada BPTN, bank dengan aset kelima terbesar di Indonesia.
itu juga sekarang diperdagangkan pada 0, kali price book value. Kemudian ada kawasan industri Delta Mas yang memiliki apa namanya lahan terbesar mungkin ya saat ini di Indonesia untuk kawasan industri, itu juga cukup menarik. Kemudian United Tractor yang walaupun tertekan karena penurunan penjualan alat berat, walaupun harga batu bara yang menurun itu juga tertekan. Tapi kita perlu ingat juga harga tertinggi dia 40.000, sekarang hanya 16.300 dengan P 5,1 kali dengan price book value 1,1 kali, itu juga cukup menarik. Apalagi ROI-nya kalau kita lihat masih 22%, dan dividen yield juga relatif nggak terlalu rendah, cukup tinggi juga 3,9 kali. Kemudian di sana juga ada Java dari sektor poultry, itu juga ROI 17% dengan yield dividen 4,7%, itu juga menarik. Kemudian ada dari sektor media MNCN, itu juga cukup menarik, dan properti PWON Pakuwon Jati itu juga saya lihat cukup menarik. Dan yang terakhir mungkin ada Aneka Kimia Raya dari kategori ini, yang mereka juga sebetulnya dikategorikan dengan perusahaan yang memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Dividen yield mereka perkirakan sekitar 9%. Jadi ini saham-saham yang termasuk kategori 3. Dan keempat adalah kategori saham-saham yang memiliki dividen yield yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dari 5 saham yang tercatat masuk dalam kategori ini, 3 saham merupakan saham dari sektor coal, batu bara. Jadi sana ada ITMG, PTBA, Adaro yang memiliki yield yang tinggi, tapi juga secara valuasi juga mereka cukup menarik. Jadi price earning di bawah untuk ITMG dan PTBA itu di bawah 3 kali sekarang, di bawah sekitar 3 kali sekarang, Adaro itu sekitar 5,2 kali. Dengan price book value, ITMG mungkin di price book value dan PTBA juga, tapi Adaro hanya setengah kali dari price book value. Itu juga ROI-nya juga tinggi. ITMG PTBA itu di atas perkirakan sekitar 30% lebih. Kemudian ada sektor media yaitu SCMA, itu juga memiliki ROI 26% dengan yield sekitar 8,5%. Dan Akra seperti yang sudah saya katakan juga memiliki chip valuation dan dividen yield yang tinggi. Dan terakhir mungkin Adaro. Jadi saham-saham ini sebetulnya saya coba summary dari 4 kategori ini. Jadi kalau saya ulangi, mungkin sebagai penutup ada dua kategori yang betul-betul merupakan pilihan kita untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang, yaitu defensive stock dengan good fundamental, dengan dengan list saham-saham seperti berikut. Kemudian ada juga saham-saham yang sebetulnya tidak merupakan sektor yang kita suka untuk tahun ini, tapi memiliki valuasi yang murah dan dividen yield yang tinggi. Itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, hanya itu saja mungkin sharing saya hari ini. Terima kasih.